Human Immunodeficiency Virus atau HIV merupakan virus yang menyerang sistem imunitas. Infeksi virus ini mampu menurunkan kemampuan imunitas manusia dalam melawan benda-benda asing di dalam tubuh yang pada tahap terminal infeksinya dapat menyebabkan Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS. Menurut laporan dari WHO pada akhir tahun 2014, ada sekitar 37 juta orang yang hidup dengan HIV dan 1,2 juta orang meninggal terkait AIDS. Namun, hanya 54% dari penderita bahwa mereka mengidap HIV/AIDS karena mungkin saja mengidap HIV tanpa gejala. Temuan kasus HIV/AIDS di Kota Bima pada tahun 2020 sebanyak 8 orang dan 3 diantaranya meninggal. Pada tahun 2021 ditemukan 7 kasus AIDS dengan tambahan 6 kasus HIV positif dan 4 orang diantaranya telah diterapi ARV. Pada tahun 2022, temuan kasus meningkat signifikan dengan ditemukannya 31 kasus baru HIV/AIDS yang terdiri dari 25 kasus HIV dan 6 AIDS, dan 2 diantaranya telah meninggal meskipun rutin mengonsumsi ARV. Sementara pada triwulan 1 tahun 2023, Kota Bima menemukan tambahan 3 penderita baru dan seluruhnya telah menerima terapi ARV. Data Puskesmas Punda menunjukkan peningkatan dari 6 pasien pada tahun 2022 menjadi 9 pasien pada tahun 2023. Dari banyaknya kasus tersebut, maka dibuatlah sebuah inovasi pelayanan empati jalin upaya komunikasi raih simpati atau pejuang hati untuk menjadi salah satu solusi dalam mengatasi hal tersebut. Inovasi ini merupakan kegiatan dalam memaksimalkan sosialisasi dan pendekatan intens pada masyarakat sehingga stigma negatif tentang penyakit tersebut menurun dan masyarakat mau melakukan pemeriksaan HIV/AIDS dan PMS. Sebelumnya, sasaran statis pelayanan pada Puskesmas Punda sendiri yaitu pada ibu hamil, calon pengantin, dan penderita tuberkulosis. Sedangkan pada beberapa kelompok seperti kelompok remaja dan kelompok yang berisiko seperti pekerja seks, pengguna pekerja seks, gay, waria, pemakai narkoba suntik, dan tahanan Polres di wilayah kerja Puskesmas Punda sangat sulit dijangkau karena takut untuk diperiksa dan menarik diri atau menutup akses komunikasi untuk diperiksa. Inovasi ini dapat meningkatkan cakupan screening tersebut karena bekerja sama langsung dengan pemangku jabatan seperti petinggi kepolisian, kepala kelurahan di wilayah kerja Puskesmas Punda, kepala sekolah di wilayah kerja Puskesmas Punda yang terdiri dari 8 sekolah SMP dan 8 sekolah SMU terjadwal tiap semester untuk dilakukan sosialisasi tentang pendidikan seks dan bahaya HIV dan PMS sebagai tindakan preventif jangka panjang. Manfaat dari inovasi pelayanan empati jalin komunikasi antar generasi raih simpati, hindari penularan dan kematian karena HIV dan PMS atau yang disingkat dengan pejuang hati adalah yang pertama, peningkatan kapasitas tenaga teknis pelayanan kesehatan. Yang kedua, adalah peningkatan kinerja pemangku jabatan yang memudahkan menjangkau staf untuk dilakukan screening. Yang ketiga, adalah monitoring terapi lebih maksimal dengan cara membentuk kelompok pejuang hati pada penderita yang positif terinfeksi. Yang keempat, diskusi dan komunikasi lebih aktif setelah terbentuknya kelompok pejuang hati yang sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga seperti kepolisian, kelurahan, dan sekolah. Yang kelima, sosialisasi dan screening menggandeng lintas program agar meningkatkan capaian pada beberapa program yang dilakukan. Yang keenam, capaian meningkat tiap bulan setelah terbentuknya kelompok pejuang hati. Yang ketujuh, mendukung salah satu tujuan dalam SDGs yaitu untuk mencapai kesehatan dan kesejahteraan bagi semua orang. Capaian TPB telah secara bertahap terpenuhi dengan peningkatan cakupan screening HIV dan PMS setiap bulannya di Puskesmas Punda. Pejuang hati berhasil memberikan dampak baik terhadap upaya peningkatan pengendalian HIV/AIDS dan PMS. Dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan dan semenjak inovasi pejuang hati diterapkan dan dilaksanakan, maka terjadi peningkatan capaian screening tiap bulannya. Pada tahun 2022, temuan kasus yang positif terinfeksi HIV berjumlah 6 orang. Kemudian pada tahun 2023, gencar dilakukannya kegiatan screening di kelompok yang berisiko di masyarakat, maka terjadi penemuan kasus sebanyak 3 orang. Sehingga jumlah data terakhir yaitu pada bulan Juni tahun 2023,
jumlah pasien yang positif terinfeksi HIV adalah sebanyak 9 orang. Dari inovasi tersebut terjadi peningkatan angka screening kasus HIV/AIDS dan PMS sampai bulan Mei adalah sebanyak 616 jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Astuti Esketner, Kepala Puskesmas Mempunda, Kota Bima, mendukung inovasi pejuang hati, yaitu pelayanan empati antar generasi, hindari penularan dan kematian karena HIV dan PMS. Inovasi ini diharapkan bisa menekan terjadinya seks bebas yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur dan pasangan pelaku seks bebas lainnya selain pasangannya sendiri. Karena efek dari seks bebas tersebut bisa menularkan berbagai macam penyakit yang akhirnya bisa berujung pada kematian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safita Pintari, SIPMAP. Saya jabatan di PKK sebagai Wakil Ketua PKK Kecamatan Punda sangat mendukung dengan adanya inovasi-inovasi terbaru yang diluncurkan dari Puskesmas Punda, yaitu inovasi pejuang hati. Saya sangat mendukung dan semoga inovasi ini memberikan jalan yang terbaik. Semoga inovasi pejuang hati sukses ke depannya. Semangat! Adalah pejuang hati.